1, action. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Pak dosen, rekan-rekan mahasiswa, dan hadirin sekalian, pada hari ini kita berkumpul untuk memperingati Hari Pahlawan 10 November. Sebuah hari yang selalu mengingatkan kita akan semangat perjuangan dan pengorbanan para pahlawan bangsa. Setiap tahun, peringatan ini bukan hanya sekadar mengenang jasa mereka, tetapi juga menumbuhkan kembali api perjuangan dalam diri kita, generasi penerus bangsa. Pahlawanku kini, ini adalah tema yang relevan dengan kondisi masyarakat kita saat ini. Di era digital, definisi kepahlawanan telah berkembang. Para pahlawan masa kini tidak lagi selalu berjuang di medan perang, namun berada di sekitar kita menghadapi tantangan yang semakin kompleks. Tantangan yang kita hadapi bukanlah lagi penjajahan fisik oleh bangsa asing, tetapi tantangan dari dalam negeri kita sendiri. Sebagaimana diakui beberapa karya fiksi, seperti Akamega Kill, korupsi dan pengkhianatan bukan hanya menjadi ceritaan, tetapi juga mengakar dalam realitas yang kita hadapi. Hari ini, bangsa kita dihadapkan pada perjuangan melawan hal-hal yang menggogoti moralitas dan keadilan sosial. Fenomena yang kita lihat dalam karya Persona 5 tentang korupsi mental, mentalitas yang seakan tidak mengenal batas demi kekuasaan dan keuntungan pribadi, yang telah menjadi momok yang merusak sendi-sendi kehidupan bangsa kita. Korupsi adalah salah satu musuh terbesar bangsa ini, yang menghambat pemerataan kesejahteraan dan merusak kepercayaan masyarakat kepada institusi pemerintah. Seperti yang tergambar dalam My Hero Academia, orang-orang yang tadinya baik bisa berubah menjadi penjahat atau pelaku kejahatan karena tersakiti oleh atau dikhianati oleh lingkungan yang seharusnya melindungi mereka. Hal ini mengingatkan kita bahwa kepahlawanan tidak hanya soal keberanian fisik, tetapi juga keberanian untuk mendobrak rantai ketidakadilan dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Salah satu tantangan terbesar para pahlawan masa kini adalah memperbaiki sistem dan memberikan perlindungan bagi mereka yang rentan, khususnya anak-anak yang menjadi korban kekerasan dan diabaikan. Sebagai generasi yang tumbuh di era media sosial, kita pun memiliki tugas berat dalam menghadapi pengaruh media. Dalam Jujutsu Kaisen, karakter Mahito melambangkan konsekuensi dari kebencian dan manipulasi, sebagaimana media sosial seringkali menyebarkan informasi yang tidak sehat dan memicu tekanan sosial yang berlebihan atau dikenal dengan fenomena FOMO atau Fear of Missing Out. Begitu pula dalam Gatchaman Crowds, Berkatze mencerminkan kekacauan yang dapat muncul dari media sosial yang kurang bijak penggunanya, yang seringkali mempengaruhi kesehatan mental kita, membentuk ketidakpuasan, dan bahkan mengkritik pola asuh yang tidak tepat. Hadirin yang saya hormati, pahlawan kita sekarang berjuang di berbagai medan. Mereka adalah para guru yang gigih mendidik tanpa pamrih, tanpa kesehatan yang tidak kenal lelah merawat masyarakat. Dan mereka yang bekerja untuk menegakkan keadilan, melawan korupsi, serta menyuarakan perubahan. Perjuangan mereka adalah bukti bahwa kepahlawanan tidak lagi berbentuk senjata, tetapi bisa berbentuk dedikasi, keberanian, dan integritas. Namun, satu hal yang harus kita sadari, perjuangan kita saat ini akan jauh lebih sulit. Mengapa? Karena tidak hanya melawan musuh dari luar, tetapi juga harus menghadapi kelemahan bangsa kita sendiri. Seperti dalam Ruby, karakter Cinderfall, Mercury Black, Emerald Sastai, dan Neapolitan adalah contoh orang-orang yang terjatuh ke dalam kegelapan karena pengkhianatan dan keadilan. Mereka perwujudan dari sisi gelap yang ada di dalam diri masyarakat, sifat-sifat yang bisa menghancurkan kebersamaan dan menciptakan ketidakadilan jika tidak diawasi. Sebagai mahasiswa, kita pun adalah calon pahlawan masa depan. Kita memiliki tanggung jawab moral untuk memperbaiki dan memperkuat bangsa ini. Jangan sampai kita terlena dengan kemudahan akses informasi dan teknologi yang justru mengasingkan kita dari nilai-nilai kebangsaan dan empati terhadap sesama. Mari kita wujudkan semangat pahlawan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah orang yang berani menyuarakan keadilan, jujur dalam bertindak,
dan peduli terhadap nasib bangsa ini. Mari kita lanjutkan semangat perjuangan para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jangan biarkan cita-cita mereka terkubur bersama jasad mereka. Jadikan setiap langkah kita, setiap usaha kita sebagai wujud terima kasih dan penghormatan kepada mereka. Karena pahlawan masa kini adalah kita, generasi yang siap berjuang bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Selamat Hari Pahlawan 10 November. Pahlawanku kini. Merdeka!